good morning, namo buddhaya. Apa kabarnya Nandaku sekalian? Teacher harap Ananda semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, berbagai pekerjaan, dan subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran yang pertama. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca teks cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Yang keempat, setelah membuat diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Yang kelima, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Dan yang keenam, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, hari ini kita belajar dari subtema 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Nah, coba Ananda perhatikan lingkungan tempat tinggal Ananda sekalian. Apakah Ananda tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Nah, bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Dan apa pekerjaan yang ada di sana? Nah, agar Ananda dan kita sama-sama mengetahuinya, maka perhatikan dan mari kita pelajari tentang jenis-jenis pekerjaan berikut ini. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini terdapat ada 2. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan atau profesi yang dalam kegiatannya membuat atau mengolah sesuatu yang mana akan menghasilkan berupa barang dan dapat dijadikan uang. Nah, contohnya itu adalah petani, nelayan, peternak, pelukis, koki, penjahit, dan lain-lainnya. Kemudian, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa ini adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dapat dirasakan oleh orang lain. Pekerjaan ini juga tidak dapat menghasilkan barang. Nah, misalnya adalah guru, dokter, tentara, polisi, tukang cukur rambut, montir, sopir, pramugari, pengacara, dan artis. Nah, sekarang kita akan belajar jenis pekerjaan penduduk berdasarkan kondisi alamnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan selalu memanfaatkan sumber daya alam. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tentu bergantung pada sumber daya alam yang tersedia di suatu lingkungan. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan jenis pekerjaan berdasarkan kondisi alamnya. Nah, berikut ini adalah contoh jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi alamnya. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi dan pegunungan. Dataran tinggi adalah dataran yang berada di ketinggian kurang lebih 500 mdpl, sedangkan
pegunungan berada di ketinggian lebih dari 600 mdpl. Daerah ini memiliki hawa dingin dengan curah hujan yang tinggi. Nah, berikut beberapa contoh pekerjaan yang dapat ditemukan di daerah dataran tinggi, yaitu ada petani kopi, petani perkebunan teh, dan penambang. Nah, jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang. Yang kedua adalah jenis pekerjaan di dataran rendah. Daerah dataran rendah adalah daerah dataran yang berada di ketinggian dari 0 sampai 200 mdpl. Daerah ini relatif datar dengan suhu udara yang stabil, serta memiliki sumber daya alam yang beragam. Jenis pekerjaan yang dapat ditemukan di dataran rendah yaitu adalah pekerjaan seperti petani, padi, peternak, pejabat pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis pekerjaan di pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Penduduk daerah ini sangat bergantung pada laut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang dapat ditemukan di daerah pantai, yaitu nelayan, pekerjaan kilang minyak, dan petani garam. Nah, dari penjelasan teacher tadi itu adalah salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, sekarang perhatikan teks yang ada di sebelah teacher. Kita diajak untuk membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari kebun teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berudara sejuk. Nah, untuk itu, simaklah cerita tentang tempat hidup tanaman teh berikut ini. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara lain 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor atau Jawa Barat. Kemudian perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun atau Sumatera Utara dan Kerinci atau Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanaman tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah, untuk itu, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan dapat merugikan kita semua.
Berikutnya, ada juga beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Untuk itu, terlebih dahulu, kita sebagai manusia dapat memenuhi kebutuhan dengan cara memanfaatkan segala sumber daya alam. Namun, jika kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak diimbangi dengan kegiatan pelestarian alam, maka alam akan rusak. Kegiatan menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab semua orang. Nah, ada beberapa hal yang dapat Ananda lakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Di antaranya, yang pertama adalah tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, melestarikan tanaman dengan menanamnya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah plastik dengan yang sulit terurai. Yang keempat, tidak membakar hutan untuk membuka lahan. Yang kelima, tidak menggali dan mengambil barang tambang secara berlebihan. Yang keenam, melakukan penangkapan musiman untuk ikan untuk mencegah kepunahan. Cara ini bertujuan agar ikan mempunyai kesempatan untuk berkembang biak terlebih dahulu. Yang ketujuh, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Dan yang kedelapan, menanam banyak pohon untuk menjaga agar bumi tetap hijau, bersih, dan lestari. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam yaitu dengan menanam teh. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah Ananda tentang proses pembuatan teh? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar pertama ada perkebunan teh, gambar kedua ada memetik daun teh, gambar ketiga melayukan daun teh, dan gambar yang keempat ada pengemasan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Di antaranya ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, untuk masing-masing pekerjaannya, penanam teh bertugas untuk menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Kemudian, pemetik teh bertugas untuk memetik teh yang ada di kebun teh. Yang ketiga, pengolah teh bertugas untuk mengolah teh di dalam pabrik. Dan yang terakhir, pengemas teh, yaitu yang bertugas untuk memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap saji untuk dijual dan dinikmati. Nah, sekarang apa yang Ananda ketahui tentang jenis pekerjaan yang ada di sekitar Ananda sekalian? Nah, bandingkan juga temuanmu dengan informasi yang dimiliki oleh temanmu. Nah, sekarang coba perhatikan diagram Venn berikut. Yaitu terdapat dua jenis pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu nelayan yang bekerja di laut untuk mencari ikan. Nah, yang kedua adalah pekerjaan penambak ikan yang bekerja di darat dan membudidayakan ikan. Nah, pekerjaan ini sama-sama mencari ikan dan sama-sama untuk menyimpan atau membuat stok ikan bagi masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan diagram Venn, di mana terdapat jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dan dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, di mana sebuah cerita tentunya mengandung unsur pembangun yang membangun cerita dari dalam. Unsur ini disebut unsur intrinsik. Nah, di dalam unsur intrinsik terdapat tokoh, penokohan, alur cerita, dan amanat, di mana tokoh adalah pelaku atau orangnya, penokohan adalah sudut pandang, alur cerita adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita, dan amanat adalah pesan ataupun moral. Nah, dari tokoh, penokohan, alur cerita, dan amanat ini adalah termasuk ke dalam unsur intrinsik dalam sebuah cerita.
Nah, selanjutnya, tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Nah, sekarang perhatikan teks yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Ananda boleh membukanya di halaman 6. Untuk itu, dengarkanlah cerita teks tentang taman bermain yang hilang yang akan teacher bacakan berikut ini. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu berteman dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya, ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi mau bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempat bermain.
Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Gupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, sebelumnya kan teacher sudah menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita, yaitu terdapat tokoh, penokohan, watak, alur cerita, dan pesan moral. Nah, dari cerita Taman Bermain yang Hilang yang teacher bacakan tadi, dapat kita ketahui bahwa yang menjadi tokohnya adalah Gupi, seorang kepiting kecil, dan teman-temannya yaitu Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Kemudian ada Upi dan Ayah. Nah, watak si Upi ini adalah watak penyayang atau baik. Nah, untuk selanjutnya, agar kita lebih paham mengenai unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita, itu akan dijelaskan pada pembelajaran selanjutnya. Dari cerita yang teacher bacakan tadi, kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Nah, sekarang perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ini. Yang pertama, bakau dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Kemudian, pohon bakau dapat menahan rembesan air laut ke darat. Lalu, pohon bakau ini bermanfaat sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Lalu, bakau juga dapat menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, di mana daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Lalu, bakau dapat menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Lalu yang terakhir adalah dapat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan diciptakannya beragam tumbuh-tumbuhan. Dari semua materi yang saya sampaikan, yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah kerjakan dari buku tema 4 halaman 4, yaitu tentang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Kemudian kerjakan juga halaman 7-9, nomor 1-6 dari buku tema 4 juga. Buatlah di kertas double folio dengan tulisan yang rapi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang teacher sampaikan Ananda semua dapat memahaminya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, kids. Bye-bye. Namo Buddhaya.